Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga takzimi, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang hadis tentang 6 golongan yang celaka. Di situ kalau video yang kemarin, yang sebelumnya, golongan yang pertama di situ ahli ibadah yang sombong. Sedangkan pada pembahasan kali ini golongan yang celaka berdasarkan riwayat yang terkait di situ, yang kedua orang kaya yang celaka karena kekayaannya. Jadi di sini tidak semua orang akan selamat kalau misalkan punya kekayaan dan kekayaannya tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaannya digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif, yang tersebut menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna dari orang yang kaya yang celaka karena kekayaannya. Menggunakan harta untuk maksiat atau sombong. Jadi harta yang kita miliki di situ senantiasa pergunakanlah untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya kita mendapatkan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya di situ menggunakan harta untuk maksiat. Arti maksiat di sini bahwa hal-hal tersebut di situ senantiasa menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ harta yang kita miliki gunakan senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi orang yang kaya yang selamat. Bukannya di situ orang tersebut orang yang kaya yang celaka karena kekayaannya, karena hartanya tersebut digunakan untuk maksiat ataupun sombong. Makanya di situ pergunakanlah sebaik mungkin harta yang dimiliki agar supaya harta tersebut bisa menjadi perantara amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang celaka karena kekayaannya adalah mereka yang lalai. Artinya di situ semakin diberikan kekayaan, semakin bertambah kaya, semakin dia pula lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya misalkan Qarun. Qarun di situ pada saat sebelumnya, sebelum menjadi orang kaya, dia senantiasa beribadah seperti kita.
dan meminta dia kepada Nabi Musa agar didoakan untuk menjadi orang kaya dan selalu senantiasa ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa untuk membayar zakat nantinya ketika sudah kaya. Akan tetapi di situ semakin Qarun bertambah kaya, bukannya dia semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Qarun tersebut semakin lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ saya katakan tadi, orang yang celaka karena kekayaannya adalah orang yang lalai. Mereka yang lalai senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Atau bagian yang kedua, orang yang celaka karena kekayaannya tersebut orang yang sombong. Diberikan harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukannya bersyukur melainkan di situ sombong karena sudah memiliki harta yang menurut mereka di situ hartanya banyak. Karena diberikan harta kekayaan menjadi sombong, maka harta kekayaan tersebut di situ akan menjadi perantara celakanya mereka karena semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan mereka. Makanya di situ senantiasa hindarilah atau hapuskanlah sifat sombong di dalam diri agar supaya kita tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang celaka karena kekayaannya di situ yang nomor 3, tamak akibat harta. Diberikan harta segini, minta yang lebih banyak lagi. Diberikan harta segunung, minta harta 3 gunung, 4 gunung, sampai seterusnya. Artinya di situ mulai timbul cinta kepada harta karena ketamakannya terhadap harta itu sendiri. Makanya di situ tidak ada hal yang positif jikalau seseorang sudah tamak akibat harta, sehingga di situ akan timbul cinta kepada harta. Yang selanjutnya, menjadikannya sumber kesesatan dan kemaksiatan. Artinya di situ orang yang tamak akibat harta tersebut bukannya dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi menjadikan sumber kesesatan dan semakin jauhnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ kita senantiasa berhati-hati di dalam menjalani kehidupan, khususnya di situ perihal kekayaan yang kita miliki. Berikut adalah poin-poin materi terkait orang yang celaka karena kekayaannya. Yang pertama, penyebab kelalaian dan lupa akhirat. Diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, bukannya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka semakin lalai dan lupa akhirat. Mereka lupa dan enggan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ lalai dan lupa akhirat di situ menjadi perantara mereka celakanya nantinya di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Yang selanjutnya di situ poin-poin materi terkait orang yang celaka karena kekayaannya. Yang kedua, sifat sombong dan tamak. Makanya saya katakan tadi, sifat sombong tak akan pernah memberikan efek positif di dalam kehidupan kita, melainkan sifat sombong itu akan menjadi hal-hal yang negatif di dalam hidup kita.
Tidak ada istilahnya di situ orang yang sombong bisa selamat. Pasti orang yang sombong itu akan celaka. Banyak kisah-kisah yang perlu kita baca lagi, pelajari bersama tentang kisah-kisah dari umat terdahulu. Di situ orang yang sifatnya sombong dan tamak akan harta, bukannya mereka selamat di dunia dan juga di akhirat, melainkan di situ orang tersebut menjadi celaka di dunia dan juga di akhirat. Poin-poin materi terkait orang yang celaka karena kekayaannya di situ. Yang ketiga, penyalahgunaan harta. Harta yang sebaiknya digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala malah digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Menggunakan harta untuk hal-hal maksiat. Makanya di situ orang yang berpikiran seperti itu biasanya memiliki harta untuk membangun hal-hal yang bersifat maksiat. Artinya untuk kesenangan dunia saja, melainkan mereka menjauhkan diri dari kehidupan akhirat. Makanya saya katakan tadi termasuk kepada penyalahgunaan harta. Gaya hidup mewah yang berlebihan. Berlebihan artinya menggunakan harta yang berlebih. Artinya di situ untuk hal-hal yang bersifat foya-foya. Dan enggan menolong orang miskin, tidak bersedekah. Artinya di situ penyalahgunaan harta, kita memiliki harta. Contohnya misalkan jika ada seseorang memiliki harta akan tetapi orang tersebut enggan untuk membantu orang lain, khususnya di situ untuk fakir miskin dan juga orang miskin dan juga orang yang membutuhkan pertolongan. Makanya di situ kalau sudah enggan menolong orang yang membutuhkan pertolongan di dalam harta, termasuk kepada penyalahgunaan harta. Harta yang seharusnya digunakan di jalan yang benar, di jalan Allah Subhanahu wa taala, di situ malah disalahgunakan. Yang selanjutnya di situ poin-poin materi terkait orang yang celaka karena kekayaannya. Yang keempat, menjual iman demi mempertahankan atau mendapatkan harta yang lebih banyak. Seseorang bisa menggadaikan iman dan berbuat curang tidak jujur. Artinya di situ saking pengennya terhadap harta, mereka lupa akan akhirat. Mereka menggadaikan iman mereka di situ untuk hal-hal kesenangan duniawi. Dan mereka berbuat curang atau tidak jujur dalam hal apa saja demi mendapatkan dunia. Makanya di situ termasuk kepada menjual iman. Poin-poin materi terkait orang yang celaka karena kekayaannya. Yang kelima di situ ujian yang gagal. Kekayaan di situ adalah ujian. Orang celaka adalah yang tidak mampu bersyukur, tidak mengeluarkan hak harta, zakat atau sedekah, dan justru menjadikan harta sebagai berhala atau sesembahan. Artinya di situ kekayaan di situ adalah ujian. Makanya di situ selagi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya pergunakanlah harta sebaik mungkin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai disalahgunakan, sehingga jikalau misalkan disalahgunakan, maka kita di dalam menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala,
ujian yang kita alami di situ akan gagal. Makanya di situ senantiasa jikalau memiliki harta, di situ keluarkanlah sebagian harta untuk zakat dan juga untuk sedekah dan untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Di situ ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda, Inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummatil maluh. Artinya sesungguhnya setiap umat memiliki ujian dan ujian umatku adalah harta. Artinya di situ umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ yaitu kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian harta. Inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummatil maluh. Sesungguhnya setiap umat memiliki ujian dan ujian umatku adalah harta. Makanya selagi kita memiliki harta, pergunakanlah harta sebaik mungkin. Dan juga di dalam menjalani kehidupan tentunya kita senantiasa sadar bahwasanya harta di situ adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan harta itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda perihal tentang kekayaan dunia atau harta, wa man tawada'a lighaniyin lighinahu faqad zahaba thulutsa dinihi. Artinya, dan barang siapa merasa rendah di hadapan orang kaya karena kekayaannya, maka hilanglah 2/3 agamanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Artinya di situ jangan kita merendahkan di hadapan orang kaya karena kekayaan mereka. Jikalau kita melakukan hal semacam itu, maka hilanglah 2/3 agama kita. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua dan semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.